Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devinda Irmasanti, NIM 23201298. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS saya yang berjudul Tarian Kupu-kupu di Atas Bunga. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang storyboard saya dulu. Melakukan pemindaian pada barcode atau marker tersebut. Yang keempat, barcode atau marker tersebut akan muncul objek secara 3D. Berikut adalah penjelasan dari storyboard saya, yaitu yang pertama ialah mencari barcode atau marker untuk dipindai. Yang terakhir, apabila perangkat tidak diarahkan ke barcode atau marker, maka objek 3D akan menghilang. Sebaliknya, apabila perangkat diarahkan ke barcode. Yang kedua ialah menyiapkan perangkat untuk memindai barcode atau marker tersebut. Ini dapat memakai handphone ataupun laptop juga ya. Yang ketiga, melakukan pemindaian pada barcode atau marker tersebut. Yang keempat, barcode atau marker tersebut akan memunculkan objek secara 3D. Yang kelima, apabila berhasil melakukan scan, maka objek akan muncul di atas barcode secara 3D dan memunculkan sound. Yang terakhir, apabila perangkat tidak diarahkan ke barcode atau marker, maka objek 3D secara otomatis akan menghilang, dan sebaliknya apabila perangkat diarahkan ke barcode atau marker, maka objek 3D-nya akan muncul secara otomatis. Framework ini membuat lingkungan 3D di web. Yang pertama, framework ya. Selanjutnya, script HTTPS di JS. Library ini tambahan untuk membuat pengalaman AR menggunakan A-Frame. Lalu HTTPS CDN A-Frame Extract ini Leader.js untuk mendukung pemuatan animasi dari mode GLB atau GLDR. Selanjutnya, body. Bagian body ini body style, margin, null, overflow, hidden. Elemen ini berfungsi untuk berisikan konten yang akan ditampilkan di halaman. Gaya margins, null, overflow, hidden ini menghilangkan atau berfungsi untuk menghilangkan margin dan scroll bar agar tampilan AR full screen dan juga bersih. Selanjutnya, scan embedded ini berfungsi untuk area utama atau menampilkan semua elemen 3D dan AR. Embedded ini scan yang ditampilkan di dalam halaman, bukan full screen saja. ARJS yaitu mengaktifkan fitur AR menggunakan marker ARJS. Yang kelima, marker deteksi. Di sini marker preset hero ID hero marker. Ini untuk menentukan marker yang akan digunakan, seperti preset hero adalah pola-pola hitam, putih yang umum atau disebut dengan barcode-nya. Semua entitas objek 3D dan suara di dalam tag ini akan muncul ketika marker hero terdeteksi oleh kamera, maka sebaliknya ini tidak akan muncul apabila hero-nya tidak terdeteksi oleh kamera atau tidak jelas apabila dilihat kamera. Selanjutnya yaitu keenam, model bunga. Mulai dari entity ini berfungsi untuk menampilkan model bunga untuk 3D-nya. Lalu GLTF model ini menunjukkan lokal
model 3D dalam format GLTF. Scale untuk mengatur ukuran besar kecilnya agar sesuai dengan marker yang telah dibuat pada awal. Untuk posisi ini, letaknya akan tepat di atas marker yang telah dibuat pada awal tadi, yang akan menentukan posisi model dalam ruang 3D-nya. Untuk rotasi ini berfungsi untuk menentukan rotasi model agar tepat pada markernya. Animation Mixer ini menyediakan kemampuan untuk mengelola animasi pada model dan akan otomatis diputar ketika sudah terdeteksi oleh kameranya. Yang ketujuh yaitu untuk model kupu-kupunya. Pertama saya menggunakan GLTF model ini sama seperti yang di atas, yaitu untuk 3D bunganya. Ini juga sama untuk menampilkan kupu-kupu menjadi 3D di atas bunganya. Untuk posisinya tentu saja akan saya buat lebih tinggi dari posisi bunga agar lebih terlihat seperti nyata. Di sini saya menggunakan posisi 1,5, artinya posisi kupu-kupu akan berada lebih tinggi dari bunga. Lalu animation mixer ini untuk animasi kupu-kupunya agar dapat mengepakkan sayapnya. Yang ke-8, sound. Saya menggunakan Sound ID Priming. Ini berfungsi menambahkan efek suara sound training MP3, tidak diputar otomatis atau autoplay, false, loop, true, diputar berulang apabila marker terlihat. ID soundnya ini agar bisa dikontrol oleh JavaScript-nya. Search ini menunjukkan lokasi file audio. Autoplay ini suara tidak akan diputar secara otomatis saat dimuat. True juga suara akan diputar berulang kali apabila markernya terlihat. Yang ke-9 ialah Entity Camera Entity. Di sini saya menggunakan Entity Camera untuk mengaktifkan kamera perangkat pada penggunanya yang bersifat penting agar markernya bisa dikenali oleh objek yang akan ditampilkan berupa AR. Tambahannya ialah elemen ini menambahkan kamera ke segmen yang memungkinkan pengguna untuk melihat konten 3D yang berupa bunga dan kupu-kupu tadi. Untuk JavaScript, ini berfungsi untuk menangkap event ketika marker ditemukan akan memutar suara, sebaliknya apabila hilang akan menghentikan suara. Ini membuat aplikasi interaktif dan responsif terhadap deteksi markernya. Untuk tambahan, di sini script ini akan mengatur interaksi dengan marker, yaitu cons marker ini akan mengambil elemen marker berdasarkan ID. Console ini mengambil elemen suara berdasarkan ID juga. Untuk marker ID event listener ini menambahkan event listener untuk mendeteksi ketika markernya ditemukan dan akan secara otomatis untuk memutarkan suara yang sudah diramukan di atas itu. Marker event ini untuk menambahkan event listener untuk mendeteksi ketika marker hilang atau akan menghentikan suara secara otomatis apabila hero-nya tadi tidak terdeteksi atau sudah tidak terdeteksi lagi. Kesimpulannya ialah kode ini adalah contoh aplikasi AR yang menggunakan A-Frame dan ARJS untuk menampilkan model 3D dan memutar suara saat markernya AR terdeteksi. Setiap bagian dari kode memiliki peran penting dalam menciptakan pengalaman interaktif.
Selanjutnya akan saya tampilkan apabila haironya terdeteksi oleh kamera dan apabila haironya tidak terdeteksi oleh kamera, dan untuk mendengarkan suara yang apabila dideteksi dan tidak terdeteksi. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.